Saya pemakaian dalam kota buat nge-grab stop and go nya lebih sering kan. Itu sekitar 1 liter banding 18,2 kilo. 1 liter bisa nempuh 18 km. Lumayan buat melipir nyari order sih. Nyari order gitu, atau apa, nunggu lama penumpang AC nyala, itu ya lumayan menurut saya, lebih recommended lah. Kondisi bensin full itu dia bisa nempuh 478 km. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Agam. Kali ini saya ingin memberikan rekomendasi di video ini, mobil apa sih yang tepat untuk GrabCar, bisnis GrabCar ini. Ya, ini mobil yang saya pakai ya. Oke, ikutin, nanti saya jelasin mobilnya, saya review mobilnya. Kenapa alasannya harus mobil ini tuh ya recommended, mobil ini recommended buat GrabCar. Karena yang saya pakai sih, jadi saya rekomendasikan. Jadi saksikan terus. Oke. Oh iya, sama di video ini saya jelaskan persyaratan kendaraan minimal GrabCar itu standarnya tahun berapa, cc berapa, atau apa, nanti saya jelaskan ya. Yang jelas video ini akan saya jelaskan sejelas-jelasnya. Saya review mobilnya sejelas-jelasnya. Jadi maupun ngambil baru atau second, bolehlah. Saya recommended. Oke. Terima kasih. Ya, ini dia mobilnya yang saya rekomendasikan. Daihatsu Ayla tahun 2015. Ini saya pakai nge-grab dari tahun 2017. Ya. Kenapa saya rekomendasikan? Karena satu, untuk cost biaya maintenance-nya. Mobil ini biaya maintenance-nya murah. Kita contoh yang akan ganti rutin itu, yang pertama ban. Bannya itu dia pakai ring 14. Ukuran bannya itu dia pakai mana nih? 17565 R14. Ini mereknya Dunlop. Saya udah pernah ganti, beli 2 yang depan, 5 tahun baru ganti 2 ban, lumayan awet bannya. Itu harganya 425 satunya. Saya beli sepasang berarti 950. Itu 2017 sampai 2019 baru ganti, 2000 ya. Berarti sekitar 3 tahun. Makanya baru saya ganti ban. Terus kanvas remnya murah. Kampas rem dia itu standar itu 250.000. Belum sama pasang 100, jadi sekitar 350.000. Kampas remnya. Terus kenapa lagi murah? Dia kalau untuk berlima atau berempat, satu di depan itu masih oke. Karena luasnya lumayan. Di belakang bisa 3 orang. Dia ada headrest untuk 2 kepala, sebelah kanan sebelah kiri. Ini bisa dinaik turunkan sesuai tinggi porsi tinggi badannya. Ini tipe X ya. Saya sarankan sih beli yang paling tinggi aja. Ini tipe X paling tinggi karena ada headrestnya. Power window-nya udah 4. Dia udah central lock.
Terus dia juga udah pakai remote, power steering segala macam. Oke ya, ini untuk dalamnya kabinnya luas. Ini untuk bertiga. Aduh. Atasnya nggak kepentok kok, masih lumayan tinggi. Oke, kita ke mesin ya. Kita ke mesin ya. Ini mesinnya juga kan suka diservis rutin ya. Oke, bentar. Mobil ini berkapasitas 1000 cc, DOHC 12 valve. Dia udah itu ya, udah DOHC ya, bukan SOHC lagi. Businya itu dia tiga pakai 3 silinder. Jadi ganti businya cuma 3 ya, murah. Saya waktu kemarin tuh ganti busi itu satunya 32.000 mas. Beli 3 berarti nggak nyampe 100.000 ya. Terus olinya juga dia pakai 3 liter doang. Itu udah ganti filter oli. Kalau nggak ganti filter oli sih kayaknya pakainya nggak nyampe 3 liter tuh oli. Jadi lebih murah, nggak perlu ganti oli 4 liter, mahal, sayang gitu. Terus radiatornya saya pakai airnya coolant, karena air radiator itu jarang ngisi sih, paling 6 bulan sekali nambah dikit. Terus semuanya kayak filter udaranya juga dia murah. Terus tune up nya juga murah, cuma berapa kemarin 350.000. Itu pun paling setahun sekali lah tune up. Aki saya pakai aki kering. Ini mobil usianya udah 5 tahun ya. 5 tahun sih masih sip lah. Ya oke. Ini rekomendasinya Ayla ini. Karena untuk sekarang itu insentifnya kecil. Begitu orderannya agak susah. Nah, ini kita ke bagasi ya. Jadi kalau ada penumpang berdua atau bertiga, bagasinya masih muat barang atau enggak? Jawabannya masih. Nih, kita lihat ya bagasinya. Tuh, bagasinya lumayan besar, 2 koper atau 3 koper sedang sih, dijajar 3 begitu, 1, 2, 3 sih bisa. Sumpama masih kurang luas, sumpama penumpangnya sendiri tapi bawa kopernya banyak, ini bisa dilipat. Kita lipat ya, ini dibuka nih. Nah, dia luas sampai ke tengah. Ini bisa koper semua atau kardus. Jadi ya nggak akan di cancel, nggak usah takut di cancel sama penumpang kalau untuk mobil Ayla ini, karena kapasitasnya lumayan besar. Oke ya. Rekomendasi saya udah lengkap, electric mirror segala macam udah lengkap ya. Kita ke dalamnya nih. Nah, di sini ke dalamnya ini lumayan lengkap juga kok. AC juga lumayan dingin, nggak malu-maluin lah. Pokoknya cukup lah sampai belakang AC-nya, nggak perlu double blower. Di sini juga indikatornya banyak nih, ada rata-rata apa ini jarak bensinnya berapa kilo lagi, untuk kapasitas berapa liter yang ada di dalam tangki. Ini eco mode, jadi kalau misalkan eco indikator, jadi kalau misalkan irit bensin nanti di sini ada hijau-hijau nyala gitu indikatornya bahwa kita irit bensin. Nah, ini total kilometernya selama dari mobil baru ini. Terus ini trip saya baru kosongin. Ini rata-rata pemakaian bahan bakar 18,1 ya kilometer per liter gitu ya. Jadi irit bensin lumayan bagus buat muter-muter nyari order. Ini enak nih Ayla ini. Ayla 1000 cc. Aku pakai manual ya. Tuh manual. Aku pakai manual. Matic juga nggak jauh beda kok, sama aja. Cuma kalau saya lebih suka manual karena kalaupun ada kendala mogok atau apa masih bisa didorong hidup mesin. Kalau Matic kan nggak bisa. Kalau misalnya akinya tekor, jangan sedikit buat starter kan nggak kuat tuh. Starter itu kan listriknya butuh besar. Nah kalau manual kan
misalkan akinya masih bisa sedikit, masih boleh lah buat didorong, bisa gigi 1 atau gigi 2 masuk, didorong ya hidup, bisa hidup. Oke, ini rekomendasi saya. Boleh beli second, boleh beli baru. Kalau mau beli second, inget ya, minimal Grab itu sekarang tahun 2015. Jadi cari Ayla atau Agya yang tahun 2015 ya, jangan di bawah itu, karena di bawah itu untuk tahun 2020 ini nggak bisa diterima sama Grab. Nanti aku kasih notifikasinya, itu peraturan dari menteri. Oke, itu dia tadi penjelasannya rekomendasi mobil yang saya rekomendasikan. Daihatsu Ayla 1000 cc tipe X manual tahun 2015. Untuk persyaratan mobil Grab, untuk kendaraannya, persyaratannya untuk mobil itu di tahun 2020 itu yang pertama tahun harus 2015. Pajak harus hidup. Kalau pajak mau mati 2 bulan kemudian, seumpama kita daftar Januari, pajak mati Februari Maret, lebih baik perpanjang dulu karena takut bermasalah nanti malah nggak bisa daftar. Lalu di kendaraan itu harus ada ASK. Sekarang itu ASK atau KASP, itu daftar di koperasi. Baca di Google banyak artikelnya tentang ASK atau KASP. Itu ya untuk pendaftarannya. Untuk persyaratan mobil STNK, terus ya itu aja sih persyaratan mobil, hanya itu. Yang jelas mobil tahun 2015 ya. Saya rekomendasikan mobil Ayla. Tidak usah bagus-bagus mobil, nggak usah besar-besar, gengsi-gengsi besar, nggak usah. Yang penting profitnya kita masih dapat. Cost yang dikeluarkan sedikit, profit yang didapat masih besar. Oke, semangat terus. Ini masukan saya. Beli second mobil sekarang, ingat harus tahun 2015 ya. Cukup sekian ya, itu penjelasan tentang kendaraan Grab Car, persyaratannya dan rekomendasi kendaraan Grab menurut saya. Irit bahan bakar, irit maintenance, tapi tetap nyaman dan tetap dapat bintang 5. Nggak ngaruh, saya selama ini pakai Ayla terus dari awal nge-Grab sampai sekarang, bintang saya masih 5. Oke, terima kasih. Dan jarang juga orang di cancel, kecuali sih ada beberapa lah. Seumpama dia emang niatnya ber5 tapi pesan Grab Car-nya 4, ya itu baru akan di cancel. Tapi kalau berempat atau bertiga atau mau ke bandara memang dia niat, pasti masih bisa pakai Ayla, masih aman. Oke, nggak usah takut rating. Rating itu tergantung personality pribadi, rating bintang. Mobil sekian puluh persen, hanya 20% lah kemungkinan untuk bintang 5. Yang penting personality pribadi kita. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, sampai ketemu lagi. Agam, jangan lupa subscribe men, like ya, like.